konflik di dalam organisasi. Jadi pembahasan kita pada kesempatan ini mengenai suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita. Ini bukan persoalan pribadi tapi menyangkut pada organisasi ya. Meskipun dalam konflik organisasi biasa juga disebabkan karena persoalan pribadi para anggota gitu ya. Baik itu sesama anggota maupun sesama anggota organisasi lain. Itu biasa menyebabkan konflik sesama organisasi gitu ya. Oke. Itu suatu dinamika. Nanti mungkin masuk juga ke pertanyaan temannya tadi, ada yang konflik konstruktif, ada yang yang lawannya sendiri ya. Oke. Destruktif. Nah, tetapi konflik itu terjadi terutama adanya oposisi, dan itu penting ya. Oposisi itu membuat konflik itu lebih produktif karena dia akan mengerem atau dia akan memberikan evaluasi terhadap kinerja suatu kelompok gitu. Itu saling mengevaluasi, baik itu pada sesama kelompok sendiri maupun kepada kelompok yang lain. Misalnya di organisasi di dalam kampus misalnya ya, atau di luar kampus, intra kampus maupun ekstra kampus, ada salah satu kelompok yang menjadi pemenang dalam pemilihan umum ya di dalam kampus sendiri, baik itu SEMA maupun DEMA. Kemudian ada yang tersingkir, ada yang dikalah. Itu suatu hal yang perlu diterima ya, kekalahan. Dan tentu yang menang tidak semua menjalankan sesuai dengan yang seharusnya itu. Pasti ada yang luput di situ. Nah, disitulah pentingnya dirawat oposisi gitu. Apalagi kalau sudah bicara level negara, itu sangat penting. Tidak boleh tidak ada oposisi. Bahkan kalau oposisi itu dihilangkan, itu juga bermasalah. Banyak pengamat menganggap bahwa sampai tahun 2023 ini adalah kasus demokrasi terparah kita di Indonesia ini ya. Masalah mengalami puncaknya. Puncaknya karena berbagai dimensi, persoalan hukum sangat lemah sekali. MK dipermasalahkan, kode etik dilanggar ya, pelanggaran tertinggi. Ketua KPK korupsi ditangkap, itu kan semuanya bermasalah. Tuh. Hampir semua sektor bermasalah. Tuh. Ini adalah satu puncak ya konflik yang terjadi di negeri kita. Ada yang mengatakan bahwa itu disebabkan karena tidak adanya oposisi yang jelas. Gitu ya. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga apapun kebijakan kekuasaan, maka itu mesti dilaksanakan itu. Meskipun itu karena ada undang-undang yang dipaksakan misalnya, itu juga ternyata disahkan karena memang sudah aturan begitu, karena tidak ada yang melawan ya. Nanti setelah disahkan baru kita perdebatkan. Nah, itu sudah terlambat itu ya. Nah, kemudian ada 4 tahap dalam penyebab dalam organisasi itu terjadinya konflik. Yang pertama, seperti tadi ada krisis tertentu ya. Dalam organisasi intrakampus atau ekstrakampus ada krisis tertentu, misalnya ada krisis kepercayaan kepada pemimpinnya gitu. Ada yang seperti itu, misalnya pemimpinnya tidak menjalankan roda organisasi yang benar, atau pemimpinnya itu diketahui menerima dana dari pihak luar atau dari faktor politik yang lainnya dari luar, sehingga mestinya disorakan itu tidak jadi disorakan, atau hasil kesepakatan dari rapat tidak dijalankan oleh ketua disebabkan karena disetir oleh kepentingan tertentu atau menerima gitu ya, menerima kepentingan tertentu gitu ya. Bisa dijanjikan jabatan, bisa karena uang, bisa dengan faktor lain. Itu bisa menyebabkan ya konflik ya. Jadi para pengurus sudah capek-capek berdiskusi mencari solusi permasalahan, tapi tidak bisa dijalankan karena faktor ketua yang tidak bisa. Nah, itu bisa juga begitu ya. Adanya krisis atau pada bidang-bidangnya sendiri ada krisis pada semua dimensi bidangnya.
saling tumpang tindih program kerjanya, atau banyak yang tidak jalan program kerjanya, dan tidak adanya kerjasama yang bagus, itu mengalami krisis. Atau yang kedua, ketidaksesuaian paham gitu. Jadi ada ketidaksesuaian paham antara bidang-bidang yang lain gitu kan. Keliru menerjemahkan pikiran dari pemimpinnya atau ketuanya gitu. Oke, kemudian krisis selanjutnya yaitu krisis berkelanjutan atau diselidiki penyebab yang lainnya ya. Itu bisa saja begitu. Nah, ada konfrontasi menjadi pusat perhatian ya. Oke. Ada permasalahan pokok yang menjadi pusat perhatian. Kemudian ini juga persepsi juga bisa menyebabkan satu konflik gitu. Misalnya tiba-tiba anggotanya memiliki pemahaman baru ya, atau nilai-nilai baru, budaya baru yang dibawa ke dalam organisasi itu, menyebabkan adanya konflik gitu. Kemudian adanya kesulitan atau problem baru, ya adanya kesulitan baru atau permasalahan baru yang dihadapi. Nah, itu bisa menyebabkan juga konflik dalam organisasi. Ataukah yang selanjutnya perbedaan fungsi anggota dari luar dan di dalam itu. Jadi ada keanggotaan di dalam itu berbeda dengan kelompok yang lain gitu ya. Kemudian perbedaan itu dibawa ke hal yang lebih berbahaya atau lebih menjatuhkan gitu ya. Itu juga masalah. Salah satu contoh konflik yang positif misalnya, ketika ada kekalahan dalam satu pemilihan, misalnya dalam dunia kampus sebagai miniatur demokrasi Indonesia ya, kecil-kecilan tapi itu sangat berharga gitu, sangat berharga apa yang Anda dapatkan ketika Anda terlibat atau Anda punya perhatian di dalam pemilihan Semadema itu sendiri gitu. Apakah diatur oleh kekuasaan pemenangnya itu seperti apa, ataukah KPU-nya ya yang memegang otoritas ya persoalan suara itu dipermainkan atau dikuasai oleh siapa, itu juga menjadi persoalan pokok gitu ya. Nah, sama di negeri kita juga begitu ya. KPU juga sangat berperan penting. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ada konflik destruktif ya. Konflik destruktif ini adalah konflik yang saling merusak gitu, membahayakan atau saling melemahkan. Itu tadi yang bertanya tentang destruktif. Oke. Misalnya sesama karyawan itu konflik sama karyawan, itu bisa melemahkan tuh. Bisa saja menyebabkan rasa cemas, stres, tidak semangat pekerjaan. Kalau itu dibawa ke sana ya, itu namanya destruktif. Kemudian renggang komunikasinya, menyusut komunikasinya ya, ada kerenggangan dalam komunikasi, tidak saling sapa setiap hari, dan kerjasama tidak dijalankan. Akhirnya masing-masing tidak koordinasi ya. Nanti ada titik di mana pekerjaan tidak bisa diselesaikan karena tidak ada koordinasi sama para karyawan atau sama para anggota dalam organisasi tertentu. Kemudian yang keempat, kurangnya komunikasi, itu sudah jelas membuat semua program kerja tidak bisa berjalan secara maksimal karena kurangnya komunikasi. Baik itu komunikasi para pemimpin ke anggotanya atau sesama anggota atau sama ketua-ketua bidang. Itu konflik destruktif. Nah, tentu lawannya destruktif ada namanya konflik konstruktif ya. Nah, pertanyaannya, adakah konflik yang membawa manfaat? Gitu. Ada konflik yang membawa manfaat manakala kita punya jiwa kesatria yang luar biasa itu ya, bisa menerima itu, tapi bisa membuat diri eksis meskipun bukan dari jalur kekuasaan. Jadi orang yang memegang kekuasaan kan pengen punya kebijakan, ingin eksis, ya, ingin punya pengaruh di dalamnya. Tapi apakah pengaruh di dalam dunia kampus hanya melalui jalur kepemimpinan, hanya melalui jalur kekuasaan? Tidak mesti.
Waktu Bapak dulu masih wakil ketua SEMA ya, pernah sebelumnya dikalahkan. Ya, dikalahkan itu justru dari KPU-nya yang memainkan tuh ya. Jadi KPU-nya itu begini, lucu. Jadi saya semester 5 melawan semester 7. Senior saya semester 7, saya semester 5 ingin menjadi ketua SEMA. Jadi ketika menjelang pengumpulan berkas, itu kan saya sudah analisa semua yang ditempel di situ, persyaratannya sudah terpenuhi semua. Karena apa yang ditempel di depan kantor KPU-nya ya, di depan ruang KPU-nya pemilihan umum waktu itu menurut saya sama teman-teman kelompok itu sudah sesuai dengan berkas yang dipersyaratkan tuh. Nah, pas hari hanya pagi-pagi saya mengumpulkan berkas, ternyata subuhnya itu ditambah satu pasal di situ. Nah, itu luar biasa ya. Jadi dia menginginkan, ketua KPU-nya menginginkan hanya 2 calon yang bersaing. Saya orang ketiga ya. Saya orang yang netral dan potensi suara saya sangat besar karena saya tidak begitu punya warna gitu ya. Jadi saya didukung oleh banyak orang-orang yang tidak terlalu banyak di warna-warna tertentu. Jadi saya di tengah-tengah itu. Nah, tapi kan ini yang menentukan nanti siapa yang lolos berkas. Akhirnya berkas saya tidak diloloskan gitu. Kenapa? Karena ada satu pasal yang ditambah di subuh hari yang tidak kita lihat. Nah, setelah tahun-tahun berlalu, setelah saya selesai kuliah, saya menganalisis politik di negeri kita ini, ternyata apa yang terjadi dalam dunia kampus itu satu miniatur ya, gambaran terkecil apa yang ada dalam keindonesiaan kita. Itu dimainkan betul KPU itu. Bahkan ada yang menang presiden mahasiswa ya. Jadi tingkat universitas itu start 10.000 suara, bayangkan tuh, start 10.000 suara. Bagaimana tidak menang? Nama kemenangan itu ditentukan oleh yang memegang kekuasaan tadi. Kalau betul-betul tidak netral itu bermasalah. Nah, jadi itu harus dikawal itu, netral apa enggak. Kalau tidak netral, sehebat apapun kita mengkonsolidasi semua pemilih, kita bisa dikalahkan tuh. Sama di negeri kita. Sudah 2 periode kepemimpinan di negeri kita ini selalu pasti masuk ke Mahkamah Konstitusi. Ujungnya di situ, karena dilaporkan kecurangan dalam pemilihan. Gitu. Dan itu berpotensi 2024 lagi begitu. Itu kan. Nah, ternyata apa yang pernah saya alami dalam dunia kampus itu kita alami sekarang. Nah, kalau kita tidak melek persoalan politik dalam kampus, kita akan digilas juga politik di luar kampus di kemudian hari. Gitu. Itu kan. Yang bisa ngobrol tentang itu kan yang pernah punya pengalaman seperti itu. Itu penting ya, buat pengalaman-pengalaman saudara-saudara mengenai dalam dunia kampus. Jangan pernah apatis ya. Jangan pernah merasa cuek terhadap persoalan-persoalan kondisi kampus, karena itu sangat penting gitu. Nah, kemudian apa yang saya gunakan setelah saya mengalami kekalahan itu? Bukan saya mundur, tapi saya mencoba tetap eksis dalam dunia kampus itu supaya tahun depannya saya bisa meraih meskipun wakil ketua ya. Tahun depannya saya wakil ketua. Setiap hari tulisan di mading-mading itu pasti ada tulisan saya. Itu setiap hari. Jadi teman-teman waktu itu kan belum punya WA ya, belum punya akses internet begitu banyak, masih banyak yang HP-HP zaman dulu ya. 2011 ya, 2011 waktu itu belum seperti hari ini. Maka informasi yang ada di mading itu menjadi sesuatu yang wah gitu, karena siapapun yang lewat pasti akan membaca itu. Kadang-kadang itu berhenti membaca gitu ya, karena ada opini ya, kemudian ada puisi macam-macam ya di mading itu. Dan pasti setiap hari itu selalu ada tulisan-tulisan saya di situ. Jadi kita tetap eksis ya, meskipun bukan jalur kekuasaan, dalam posisi dikala, tapi itu namanya konstruktif. Nah, teman-teman yang lain yang mendukung saya yang pintar seni, saya membuat komunikasi yang bagus, baik itu kepada dosen tertentu ataukah kepada pengurus SEMA-DEMA yang dekat dengan saya, bisa membantu. Saya mengatakan begini, saya punya teman ingin seminar ya, pada saat itu ada seminar. Saya punya teman yang pintar dalam dunia seni. Bagaimana kalau
diberi kesempatan untuk memberi penampilan itu ya dalam kesenian itu ya. Jadi teman-teman saya yang merasa dikalah itu tetap solid ke saya karena dia tetap diperhatikan itu. Ya. Jadi menjadi pemimpin itu ketika tidak punya kekuasaan kita tetap bisa mengeluarkan potensi para anggota. Ya. Jadi bakat-bakatnya apa yang kira-kira bisa disalurkan itu kita salurkan. Ada yang baca puisi, baca sajak, macam-macam. Dia berkembang, dia buat sendiri itu ya. Oke. Akhirnya sampai nanti di tahun selanjutnya penerima mahasiswa baru itu disuruh tampil tuh, disuruh tampil terus di situ membaca puisi, kemudian dia membawa tarian dan macam-macamnya. Gitu ya. Nah, jadi semua sektor begitu, yang pintar menulis kita orbitkan tulisannya, yang mau eksis di manapun di kampus-kampus itu sendiri, dalam kampus sendiri. Nah, kalau tidak Semadema tidak kita kuasai, kita target yang lain, ada koperasi mahasiswa kan. Kan masih banyak itu internal kampus yang bisa kita kuasai. Dulu itu ada namanya Wasila kalau di tempat saya di UIN Makassar dulu itu lembaga pers mahasiswa, kita juga kuasai itu. Nah, kalau Semadema kita nggak kuasai, kita kuasai unit-unit yang lain gitu. Nah, pas kita menguasai unit-unit yang lain itu memudahkan kita untuk bisa meraih kekuasaan di tahun depannya gitu. Jadi itu satu konstruktif ya, jadi ada konflik secara konstruktif gitu. Oke. Nah, kemudian hubungan emosional makin kuat terhadap teman-teman itu sendiri, kita saling mengorbitkan, saling menghargai gitu ya. Kemudian kreativitasnya pada bermunculan itu ya. Ya mungkin waktu itu kalau meraih kekuasaan hanya memikirkan apa saja yang harus dijalankan, tapi karena posisi kalah waktu itu kita tidak merasa kalah, tapi justru kita harus keluarkan semua kemampuan-kemampuan kita supaya tetap eksis ya, dalam dunia kampus. Kemudian bekerja lebih keras ya, itu namanya konstruktif ya. Nah, itu sebagai gambaran saja mengenai konflik dalam suatu organisasi. Di negara kita adalah satu organisasi juga, disebut sebagai organisasi yang terbesar ya. Oke. Nah, di dalamnya kan pasti konfliknya lebih banyak dibanding konflik dari organisasi-organisasi kecil gitu.